Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Iwandra Putri dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 012. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan motor induksi dan star delta. Ada beberapa poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah memahami prinsip kerja motor induksi, mengenal komponen penting motor induksi, menjelaskan konsep dasar star-delta starter, membandingkan star-delta dengan direct online atau DOL, menjelaskan alur rangkaian daya dan kontrol, melakukan simulasi star-delta menggunakan CAD/SIMU. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pertama adalah prinsip kerja motor induksi. Motor induksi bekerja dengan memanfaatkan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh arus AC pada stator. Medan magnet ini memotong konduktor rotor sehingga timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi yang menghasilkan arus pada rotor. Interaksi medan magnet stator dan rotor kemudian menciptakan torsi yang membuat rotor berputar mengikuti medan stator. Namun dengan sedikit perbedaan kecepatan yang disebut dengan slip. Nah, dari penjelasan terkait dengan motor induksi, terdapat 4 poin yang harus teman-teman ketahui dan di notes ya. Yang pertama adalah arus AC pada stator. Nah, arus AC pada stator ini itu menghasilkan medan magnet berputar. Nah, medan magnet ini memotong rotor sehingga timbul GGL induksi dan juga arus rotor. Nah, medan magnet stator dan rotor ini berinteraksi sehingga menghasilkan torsi. Nah, saat rotor berputar mengikuti medan stator, itu tuh ada yang disebut dengan slip. Baik, selanjutnya aku juga akan menjelaskan terkait dengan komponen penting motor induksi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada gambar dari motor induksi. Mungkin terlihat kecil, cuman bisa teman-teman lihat nanti aku juga akan kasih PPT-nya di kolom description kayak gitu. Nah, mungkin supaya lebih jelas, di sini aku juga bakal coba searching motor induksi. Dan mungkin kita bisa sama-sama lihat topologi dari motor induksinya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari motor induksi itu ada beberapa komponen-komponen yang penting. Gitu. Nah ya, kita cari mungkin topologi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, nanti kan kita juga akan simulasi di CAD/SIMU ya. Jadi motor induksi ini tuh ada 3 input fase. Gitu. Ada RST kayak gitu. Nah, di sini juga yang tadi ada sempat disinggung. Di sini tuh ada stator winding nih, stator winding, terus ada juga rotor. Ini agak kurang jelas. Nah, winding tuh yang ini. Di sini juga ada rotornya, ini ada slip ringnya, ini seperti itu. Kita lanjut ke PPT-nya aja. Nah, motor induksi ini itu tersusun dari 2 bagian utama, yaitu ada stator dan juga rotor. Nah, stator ini berisi belitan kawat tembaga yang terhubung ke sumber arus AC untuk menghasilkan medan magnet berputar. Nah, rotor terdiri dari batang konduktor yang menerima induksi dari medan stator sehingga dapat berputar. Nah, selain itu, motor dilengkapi dengan terminal box sebagai tempat koneksi listrik ke sumber daya, serta rangka dan pendingin untuk melindungi dan menjaga kestabilan kerja motor. Nah, intinya tuh ada 2 komponen utama yang harus teman-teman perhatikan, yaitu ada stator dan juga rotor. Selanjutnya, aku juga akan menjelaskan terkait dengan konsep tegangan pada star-delta starter. Star-delta starter digunakan untuk mengurangi arus star pada motor induksi 3 fasa. Pada saat awal dihubungkan dalam konfigurasi star, tegangan fasa yang diterima belitan hanya sepertiga dari line, sehingga arus star itu lebih kecil. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sambungan otomatis dipindahkan ke delta, sehingga motor menerima tegangan penuh dan dapat menghasilkan torsi nominal.
Nah, metode ini tuh banyak digunakan pada motor berdaya menengah hingga besar untuk melindungi sistem listrik dari lonjakan arus star yang tinggi. Nah, alasan penggunaan star delta. Nah, star delta ini digunakan karena motor induksi yang dinyalakan langsung dengan metode Dole akan menarik arus awal yang sangat besar, bisa mencapai 6-8 kali arus nominal. Hal ini dapat menimbulkan tegangan jatuh pada jaringan dan merusak peralatan lain. Nah, dengan metode star delta, arus star dapat ditekan menjadi sekitar sepertiga dari arus Dole, sehingga lebih aman bagi sistem kelistrikan sekaligus mengurangi stres mekanik pada motor. Itulah alasan mengapa penggunaan star delta lebih direkomendasikan dibanding dengan metode Dole atau direct online. Nah, di sini dapat teman-teman lihat untuk rangkaian star delta itu terdapat dua rangkaian, ada rangkaian daya dan juga rangkaian kontrol. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di rangkaian daya itu terdiri dari kontaktor utama, kontaktor start, kontaktor delta, dan overload relay. Di sini juga ada MCB 3 fasa. Selanjutnya, di sini ada rangkaian kontrol. Nah, rangkaian kontrol terdiri dari push button, itu tuh ada start sama stop. Kalau teman-teman lihat di sini ada rangkaian PB on dan juga PB off. Lalu ada timer, terus juga ada interlock antar kontaktor dan juga lampu indikator dan emergency. Nah, timer di sini itu berfungsi untuk mengatur pembinaan otomatis dari start ke delta. Jadi nanti kita tuh bisa ngatur timernya mau berapa detik perpindahan dari start ke delta. Nah, baik, langsung aja di sini aku akan mesimulasikan rangkaian star delta pada software CADSimo. Nah, di sini sudah ada rangkaian star delta. Nah, di sini tuh teman-teman bisa buat menggunakan software CADSimo karena untuk mendapatkan komponen-komponennya itu teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Misalkan teman-teman butuh MCB. Teman-teman tuh bisa melihat di pertama, di sini kan ada buat line-nya. Nah, di sini tuh ada contoh. Terus selanjutnya kalau misalkan butuh kontaktor, letaknya tuh di bagian sini. Ini ada kontaktornya. Di sini kan kita pakai yang 3 fasa, berarti kita pakai yang 3. Nah, tinggal kita drag and drop di sini. Kayak gitu. Terus aku saranin teman-teman kalau misalkan untuk membuat rangkaian ini menggunakan mouse karena supaya lebih enak untuk menyambungkan line-line-nya. Nah, di sini juga ada motor 3 fasa tuh ambilnya di sini, letaknya tuh di bagian sini. Nih, untuk motor 3 fasa tuh pakainya yang ini. Nah, ini ya, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya di sini juga ada buat kontaktornya untuk atau emergency stop atau PB-PB yang lain. Di sini kan kita ada pakai start sama stop. Bisa teman-teman lihat. Ini untuk tombol start dan stopnya. Bisa ambil di sini kayak gini. Yang ini ya. Mana? Nah, ini teman-teman, maaf buat yang tombol start dan stopnya. Nih, terus nanti tinggal teman-teman namain, misalkan mau ini tuh tombol start, tinggal dinamain di sini, misalkan start. Kayak gini, terus nanti tinggal disambungin, kayak gitu. Terus di sini juga ada buat yang tombol emergency. Nah, ini teman-teman bisa rename juga, kayak gitu. Terus di sini juga ada untuk kontaktornya. Di sini ada timer juga. Ini ada coil kontaktor relay, terus di sini ada juga kontaktor timer. Tuh, terus ini juga ada lampu indikatornya. Kayak gitu. Buat kontaktor ini sama teman-teman tuh rename sesuai dengan kontaknya dia tuh kontak apa supaya bisa dipanggil-panggil ke sini. Misalkan kan ini tuh KS. Nah, dia tuh nyambungnya ke sini. Layaknya kontaktor relay aja. Terus di sini juga ada buat apa namanya? MCB. Kayak gitu. Terus di sini misalkan ini yang
Ini tuh kontaktor yang tiga, bukan. Pokoknya ada di sini. Lalu setelah teman-teman rangkai, seperti yang tadi ada di PPT ya teman-teman, untuk rangkaian daya itu terdiri dari MCB, terus juga ada kontaktor utama, terus juga ada kontaktor star dan juga kontaktor delta, terus juga ada overload relay-nya juga, sama ada motornya. Sedangkan di rangkaian kontrol di sini ada emergency stop, ada push button start stop, ada lampu indikator, ada kontaktor dan juga timer. Dirangkai, setelah itu kita bisa mulai coba simulasinya. Nah, di sini pertama kita bisa nyalakan MCB di rangkaian dayanya dulu. Lalu di rangkaian kontrol juga. Nah, di sini lampu indikatornya itu menyala. Lalu kita bisa klik tombol start. Nah, di sini bisa teman-teman lihat timernya itu menghitung. Nih, lalu dia akan ke mode delta. Tuh, kita lihat sekali lagi. Pertama ketika tombol start ditekan, dia itu langsung ke start. Lalu, setelah timernya menghitung selama 5 detik, dia akan ke tombol ke metode delta. Seperti itu. Tadi juga di PPT sudah dibahas kenapa rangkaian Star Delta itu lebih direkomendasikan dibanding dengan DOL, karena saat motor induksi itu dinyalakan langsung dengan metode DOL, itu tuh arus awal akan sangat besar, sehingga dapat menimbulkan tegangan jatuh pada jaringan dan merusak peralatan lain. Nah, kalau misalkan menggunakan Star Delta itu tuh lebih aman, karena ketika menggunakan metode Star Delta, di awal kan itu metodenya start, sehingga arusnya itu lebih kecil. Nah, setelah motor mencapai kecepatan tertentu, lalu nanti otomatis akan dipindahkan ke delta, sehingga motor tuh menerima tegangan penuh dan dapat menghasilkan torsi nominal, kayak gitu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa ubah timernya. Ini kita stop dulu, ini udah stop sih. Misalkan kita ubah jadi 7 detik. Kita nyalakan start. Nah, ketika start ditekan, itu yang terhubung adalah kontaktor S nih, tertutup kan. Nih, nyambung dia. Nah, setelah 7 detik, maka kontaktornya yang ini yang hidup. Nah, switch kayak gitu. Ini tuh terhubung, ini terbuka. Jadi dia bergantian setelah sesuai dengan timer yang udah disetting. Kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan percobaan. Ketika kita menekan tombol stop, apa yang terjadi? Maka motornya juga akan berhenti. Dan lampu indikatornya kembali. Kita coba lagi ketika awal kita nyalakan start, lalu kita pencet ini tuh untuk lampu indikatornya juga bisa dilihat. Ini lampu indikator ketika mode start, lalu setelah 7 detik, nih bisa teman-teman lihat di timernya 3, 2, 1, maka dia akan lampu indikatornya. Nah, kayak gitu. Terus kita bisa pencet tombol emergency-nya. Nah, maka dia akan ke stop semua sistemnya. Kayak gitu. Kita bisa coba lagi ketika kita mencet tombol stop. Wait, ini belum. Itu deh.
Yang ini tuh lampu indikator buat yang ini. Nah, itulah simulasi dari rangkaian star delta. Saya akan bacakan kesimpulan dari penjelasan dan simulasi yang telah saya laksanakan. Nah, kesimpulannya adalah motor induksi merupakan motor listrik yang paling banyak digunakan di industri karena konstruksinya sederhana, handal, dan mudah perawatan. Prinsip kerjanya didasarkan pada induksi elektromagnetik antara medan stator dan juga rotor. Nah, komponen penting seperti belitan, terminal, dan konfigurasi sambungan star delta berperan dalam menentukan cara kerja motor. Pada pengoperasian metode star delta dipilih untuk mengurangi arus yang lebih besar sehingga motor lebih aman dan sistem kelistrikan lebih stabil. Dengan memahami prinsip, karakteristik, serta penerapan star delta, kita dapat mengoptimalkan penggunaan motor induksi pada berbagai aplikasi industri. Nah, berikut adalah kesimpulan dan juga simulasi yang telah saya laksanakan menggunakan software CADSIMU. Nanti bagi teman-teman yang memerlukan filenya bisa cek di description box. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.